Oke, sahabat Napak Tilas, saya masih berada di Desa Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Saya bersama Kang Jainal. Nanti beliau akan menyampaikan terkait cerita pengalaman beliau saat melakukan penelusuran situs. Kang, boleh diceritakan sejak kapan sih Kang suka dengan situs-situs? Kalau sebenarnya sih semenjak kita menginjak remaja ya, menginjak remaja kita itu istilahnya. Karena rasa apa? Penasaran gitu loh. Penasaran, contoh kecil kita ini. Satu perkampungan kan pasti ada nama sejarahnya. Ya. Nah, siapa nih pendirinya? Nah, ibarat kata yang kayak sejarah makanan nih, terasi daerah Cirebon. Kan siapa penciptanya gitu kan. Nah, jadi timbul rasa penasaran. Nah, kita ternyata di situ kok banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari penelusuran gitu, yang dibilang kita napak tilas. Oh, berarti ya bukan kita istilahnya di kehidupan yang sekarang harus kembali ke masa lalu, bukan. Ibarat kata pepatah orang Garut zaman dulu kan begini, hanauni hana mangke, tidak ada dulu, tidak ada sekarang kalau tidak ada dulu. Mereka yang sudah berjasa di masa-masa itu ya kita kan tinggal menikmati. Nah, entah itu penyebaran Islamnya, entah itu zaman peperangan, masa-masa penjajahannya gitu kan. Kita itu hanya sebatas menikmati. Apa salahnya kita hargai, kita rawat gitu. Jadi sebenarnya kita pernah mencoba kan kayak gini. Oh, kita males nih, buat apa penelusuran situs-situs terus. Kita pernah mencoba kayak begitu. Tapi memang mungkin ya kita dasarnya senang akan sejarah atau istilahnya penuh dengan rasa penasaran. Ya mau tidak mau kita jalankan saja gitu. Ibarat kasarnya kita setidak-tidaknya, ibarat kata orang dalam bahasa Sunda itu ada purwadaksi ya. Satu bangsa kalau istilah kasarnya itu nggak tahu sejarahnya, itu udah bakal hancur bangsanya gitu loh. Makanya kan di dalam ini kan Bung Karno bilang jas merah kan, jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Bukan kita harus di kehidupan sekarang harus kita balik lagi ke zaman dulu, kita petik istilahnya hikmahnya, terus kita hargai perjuangan merekanya itu gitu loh maksudnya. Sekerasa sama itu begitu, dari situ timbul kita, oh ternyata ini situs ini dulunya tercipta itu ya contohnya kayak DKI Jakarta diambil dari Pangeran Jayakarta atau Raden Ahmad Jakarta. Entah itu namanya kampung ini, entah nama dari pohon, cerita babannya bagaimana dulunya. Jadi kita setidak-tidaknya tahu yang orang lain tidak tahu gitu. Jadi kalau bagi saya itu menurut saya pelajaran paling mahal kan kalau bagi saya itu. Soalnya belum tentu kita istilahnya tahu, walaupun kita mengalami istilahnya di pendidikan yang tinggi. Karena apa? Namanya orang dari pendidikan sama penelusuran secara napak tilas itu beda kan. Walaupun kita hanya korban cenah dan katanya, itu sangat beda. Kita ngelihat dari situs-situsnya, peninggalannya. Jadi kita terjun langsung, oh ternyata ini. Kita mengalami, oh berarti tahun pemerintahan sekian. Jadi bukan karena istilahnya kita mengejar-ngejar masalah magisnya, enggak. Kita hanya sebatas tahu sejarahnya. Dengan situs-situs yang ada di lapangan itu, apa sih yang akan merasakan? Yang kita rasakan itu ya, mungkin kita setidaknya, oh mungkin kita tahu nih, ada gambaran bahwa hidup zaman dulu itu tidak segampang hidup yang sekarang. Walaupun kita, mungkin zaman sekarang perbedaannya gini loh, bertahan hidup. Dulu itu karena bertahan, bener-bener bertahan ya. Mungkin entah mengolah kanuragan, bela diri lah bisa disebut ya. Tapi kalau sekarang bedanya itu apa? Kita itu perang dengan ekonomi ya. Itu yang saya rasain. Kalau orang dulu bertahan hidup, oh susahnya hidup itu. Contoh ke sebelah sini ya, walaupun hanya kita dengar cerita, entah itu di zaman penjajahan, entah zaman gerombolan PKI zaman dulu, orang bisa nggak bebas berkeliaran seperti ini gitu loh. Zaman penjajahan bisa nggak kita bebas seperti ini? Nah, kita itu menikmati. Nah, kalau bagi saya pribadi itu sangat berharga. Sebab apa? Mungkin dulu nggak bisa dong seperti begini gitu loh. Makanya bagi saya itu sangat mahal kalau bagi saya itu. Nah, secara pengalaman pun, walaupun istilahnya orang berasumsi bahwa mendekati dengan hal-hal magis atau apa, itu tergantung dari
pikiran kita ya, Persepsi kita. persepsi kita dari pikiran kita masing-masing gitu. Jadi kita mah yang diambil apa negatifnya aja, apa positifnya aja, bahwa kita dulu seenggak-enggaknya tuh orang tua zaman dahulu kita istilahnya ingin membuat apa tuh perkampungan, berarti penuh dengan perjuangan, dengan perhitungan, dengan segala macam. Sedangkan kita yang sekarang udah tinggal menikmati, kadang-kadang tidak menghargai ke pendirinya, ke alamnya. Ibarat contoh kecil begini, Baduy ya. Iya. Nah, si Baduy ini, suku Baduy ini, kenapa mereka hidup berkelompok? Kenapa dia istilahnya selalu menghargai alam? Contoh kecil, kita berani menebang, berani menanam. Sebab apa? Semua pasti balik ke diri kita loh. Banyak kayak bencana, banjir atau apa ini, itu kan mungkin disebabkan karena kelalaian manusia itu sendiri. Jangan kita hanya menyalahkan alam. Nah, alam itu bisa apa? Ujung-ujungnya bisa marah karena perbuatan manusia itu, kalau menurut saya pribadi gitu kan. Inti-intinya kayak begitu. Nah, dengan kondisi situs di lapangan itu kan tadi kita sempat eksplor juga nih. Ada situs-situs yang memang terawat, ada yang terbengkalai, bahkan ada yang nggak jelas nih. Ya. Menurut Akang kenapa sih hal itu bisa terjadi? Mungkin kurangnya kepedulian ya, kurangnya kepedulian, kurangnya pengetahuan akan sejarahnya ini. Terus istilahnya bisa terjadi sifat masa bodoh. Kadang-kadang kan banyak nih kayak semacam situs-situs yang geletakan, kayak semacam banyak sekarang ditemukan di kali, entah di kayak semacam candi yang di Kerawang tuh kan. Ya. Sekarang kan kenapa situs-situs bermunculan seperti itu gitu loh. Karena mereka karena nggak tahu, jadilah dirusak. Terus udah nggak tahu, nggak peduli, ya kan? Kan lebih tambah parah lagi kan gitu loh maksudnya. Makanya di situ kalau kita istilahnya ini sebagai contoh kecil nih, kayak kita membentuklah entah itu berapa orang yang peduli, yang satu pemikiran, satu sepemahaman. Ini siapa nih yang peduli akan situ? Ayo kita bergerak bareng. Sebab apa? Namanya kita berbakti ke alam itu nggak harus kita menanam pohon ini itu, termasuk melestarikan pun kan itu bisa dibilang bagian dari bakti gitu. Kita bisa menghargai dan menyatu dengan alam gitu. Ada pernah mendengar mungkin makam panjang ya? Ya. Nah, makam panjang itu dalam arti bukan istilahnya si orang itu tinggi kan? Mungkin karena orang-orang zaman terdahulu itu lebih pintar sebenarnya kan. Jadi dia disimbolkan di dalam apapun disimbolkan dia enggak. Jadi ibaratnya mungkin ini orang ini karena saking bijaksananya memimpin, saking bijaksananya si tokoh tersebut dibikinlah seperti panjang. Nah, biar apa? Mungkin kita ambil contoh filosofinya, kita ambil masa-masa di zaman ceritanya dulu bahwa dia itu bisa memimpin bijak, atau itu dia itu sebagai tokoh masyarakat yang istilahnya patut dicontoh. Kita ngambil dari itunya aja kan, bukan masalah goibnya, bukan masalah apa ya, bukan. Kalau bagi pribadi saya sih hanya sebatas pelajaran sih ya kalau masalah itu. Apa sih yang akan dapatkan dengan penelusuran situs-situs itu? Sebenarnya kalau bagi saya pribadi ya, mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga kan. Kita lebih menghargai alam, lebih menghargai diri sendiri, bahkan lebih menghargai ke sesama gitu. Intinya ke situ kan. Makanya kan di situ zamannya ada pepatah Sunda, rekep dendek papak sarua gitu. Makanya di situ simbolkan pajajaran, seajar, sejajar, sepengajaran kan begitu. Nah, itu baru istilahnya orang pajajaran, sama semua bisa saling menghargai. Nggak ada istilahnya saya ini begini, saya ini paling pinter, kamu paling bodoh, nggak ada begitu kan. Makanya itu sebenarnya ciri khas orang Sunda. Kalau menurut pribadi saya filosofinya begitu kan. Jadi dibilangnya juga di situ pajajaran itu kan mungkin hanya sebatas diambil dari filosofi bahwa kerajaan Pajajaran ini kita itu tidak ada kasta, nggak ada cacah, nggak ada menak. Kita itu sama di hadapan Sang Pencipta kan begitu mungkin. Zaman dulu mah dibilangnya mungkin zamannya Sang Hyang, di zamannya entah itu dewa, zaman dulu mah mungkin kita sama. Di zaman sekarang kan dibilangnya kita tuh di hadapan Allah sama. Intinya mungkin ke situ. Kalau bagi saya ada pelajaran yang sangat berharga dan bahkan mungkin yang orang lain tidak dapatkan dari itu. Cukup sangat banyak lah kalau menurut saya, banyak hikmahnya kan, banyak yang harus dipetiknya gitu. Walaupun di situ banyak versi cerita, oh ini begini, versi sejarah ini begini.
Nah, kita kalau mau benar 100% menelusuri, nggak bakalan ada kan ahli sejarah yang begitu. Sebab apa? Kita di kehidupan yang sekarang gitu loh. Beda dengan kehidupan yang dulu. Jadi kita itu cuma hanya bisa memperkirakan, oh dulu itu begini, kemungkinan begini. Jadi timbullah kayak gambaran gini. Jadi kadang-kadang orang kan, kita kan nggak harus bilang, wah bahwa versi saya ini sejarah tuh begini. Karena apa? Ibarat kasar kita ke suatu tempat, beda jalan, beda penglihatan dong. Nah, ibarat Akang ke Majalengka, nah jalannya ke Haurgelis, nah saya ke Sumedang. Nah mungkin ya sama dengan penelusuran sejarah pun begitu kan. Versi A begini ya, intinya bukan hanya dongeng ya. Kalau dongeng itu memang karena dulunya yang di karang-karang di cerita itu nggak ada. Tapi ini mah kan hanya sebatas sejarah bahwa dulunya pernah ada gitu. Maksud saya begitulah sepengalaman saya. Jadi sangat banyak pelajaran yang berharga bagi pribadi saya. Ibarat kata keluar masuk petilasan itu ada pelajaran yang orang lain tidak bisa dapatkan. Nah dari situ saya malah tambah lebih penasaran gitu kan. Jadi saya rasain seperti itu. Oke Kang, pesan buat sahabat muda napak tilas nih. Kalau pesan saya begini ya, namanya kita napak tilas satu ya, intinya kita hanya sebatas menelusuri sejarah supaya kita tidak lupa dengan nenek moyang kita. Kita tuh siapa, kita di mana, bakal kemana. Makanya kan di situ ada di dalam filosofi Sunda, Purwadaksi, Purwajati, Purwanastiti kan di situ. Nah itu kita sedang di dalam, mungkin kita ini sedang di mana dari tidak ada sampai diadakan, sampai tidak ada lagi, sampai diadakan lagi nanti suatu saat di pertanggungjawabannya itu. Kalau menurut saya ya buat anak-anak muda, kita namanya harus tahu sejarah itu jangan sampai salah jalan. Jangan sampai semua situs kita pakai buat untuk meminta. Salah itu kalau menurut saya kan. Karena kita minta itu kalau menurut keyakinan kita udah Islam hanya sama Allah. Di situ hanya kita sama istilah kasarnya mengirimkan doa buat orang tersebut. Tidak ada embel-embel yang lain gitu. Adapun ya istilahnya kehidupan kita lebih baik, entah itu orang usaha, entah orang dagang, mungkin itu ada nilai plusnya ya. Itu hanya sebatas ibarat katanya mah rezeki mungkin. Kalau pengalaman saya begitu. Karena bukan sedikit kan. Banyak patilasan yang berubah menjadi tempat buat pesugihan itu. Kalau sekalaman saya begitu kan. Jadi kalau kita masuk buat khusus anak-anak generasi muda yang istilahnya baru istilahnya terjun di kesejarahan, senang napak tilas ini itu dia, jangan sampai kita istilahnya orang salah jalan dengan istilahnya meminta ke kuburan itu. Ya, intinya mah kita minta hanya sama Sang Pencipta ya, sama Allah kita, sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan saya hanya dari itu. Oke, sahabat napak tilas, cukup sekian ya. Kali ini ngobrol dengan Kang Jainal terkait dengan penelusuran beliau menelusuri situs-situs yang berada di Desa Bantarujeg, termasuk di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Sampai ketemu di liputan selanjutnya teman-teman.